Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar simbiosis. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak mau tanya dulu, mengapa kita tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk hidup lain? Apakah adik-adik tahu? Ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk saling membutuhkan, sehingga tercipta hubungan dan saling ketergantungan. Artinya, makhluk hidup yang satu dapat terus hidup jika masih ada makhluk hidup lainnya. Hubungan antar makhluk hidup sangat penting, karena tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Hubungan antara makhluk hidup sangat beragam. Maka yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan yang khas dan erat antara dua jenis makhluk hidup bersamaan. Simbiosis terdiri dari 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Kita bahas yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang kedua makhluk hidup tersebut saling mendapat keuntungan. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang simbiosis mutualisme, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Ketika hinggap, serbuk sari akan melekat pada kaki lebah. Dan saat dia hinggap ke bunga lain, serbuk sari menempel pada bunga tersebut. Karena itulah, lebah dengan tumbuhan berbunga sama-sama menguntungkan. Selanjutnya, bakteri yang hidup pada tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat menguntungkan manusia dengan membantu membusukkan sisa makanan, sedangkan manusia menyediakan tempat dan makanan bagi bakteri tersebut. Contoh selanjutnya, lalat dengan bunga rafflesia. Bunga rafflesia atau bunga bangkai mungkin identik dengan bau yang tidak sedap paling tidak bagi kita manusia. Namun, bagi lalat, ini adalah tempat yang paling indah, lantaran bisa dihinggapi untuk mencari makan. Bagi bunga rafflesia sendiri, keberadaan lalat ini memberi keuntungan lantaran dapat membantunya dalam proses penyerbukan. Simbiosis selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu anggrek yang menempel pada pohon mangga. Anggrek yang menempel pada pohon mangga, anggrek yang menempel mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon yang ditempeli tidak dirugikan. Contoh lainnya udang dengan timun laut. Hubungan antara udang dan timun laut juga merupakan salah satu contoh simbiosis komensalisme. Ini lantaran udang memiliki kebiasaan untuk menunggangi mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari makhluk laut tersebut. Bagi udang, ini menguntungkan karena memungkinkannya mendapatkan sisa-sisa makanan, sementara mentimun laut interaksi ini tidak berpengaruh, tidak menguntungkan, dan tidak merugikan. Contoh selanjutnya, hubungan antara hiu dan ikan remora. Contoh selanjutnya, katak dan perpohonan.
Bisa dilihat pada interaksi antara kata dan pepohonan, di mana kata menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan atau badai. Bagi kata, hal ini tentu menguntungkan. Namun, demikian pohon tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Dengan kata lain, tidak terpengaruh sama sekali. Pembagian dari simbiosis yang selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu kutu dan manusia. Contoh yang kedua yaitu tikus dengan manusia atau petani. Khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani, adanya tikus sebagai salah satu hama di lingkungan persawahan dapat merugikan petani karena dapat menyerang padi, sementara tikus diuntungkan karena mendapatkan makanan. Contoh yang ketiga, nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, ini sangat menguntungkan, namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Contoh simbiosis parasitisme yang keempat yaitu lalat dengan buah. Adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat, ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang simbiosis. Sekarang coba deh adik-adik amati lingkungan sekitar adik-adik. Carilah dua jenis makhluk hidup yang melakukan hubungan khas atau simbiosis. Tentukan jenis simbiosis dari hubungan makhluk hidup tersebut. Selamat mengerjakan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.